Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya sama ibu setelah sekian lama ibu gak bikin video. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang 3 kerajaan, yaitu kerajaan Ternate, Tidore, dan juga Goa Talo. Nah, kita bahas yang Ternate Tidore dulu ya. Nah, Ternate Tidore ini kalian banyak kemarin waktu ngerjain tugas itu malah kalau Ternate dan Tidore ini adalah satu kerajaan yang sama gitu, yang bergabung. Nah, tapi sebenarnya Ternate dan Tidore ini adalah kerajaan yang berbeda ya. Oke, Ternate dulu. Kerajaan Ternate ini adalah sebuah kerajaan yang berada di Pulau Maluku ya, Kepulauan Maluku, tepatnya di sebuah daerah namanya Gapi. Nah, jadi Ternate ini sebenarnya awalnya itu adalah satu perkampungan gitu. Jadi di daerah Gapi ini ada beberapa perkampungan. Terus kemudian perkampungan ini memiliki pemimpinnya masing-masing. Nah, pemimpin-pemimpinnya ini suka disebut momole. Nah, setiap kampungan punya momole ya. Nah, nanti suatu ketika para momole ini mereka bersepakat untuk mempersatukan perkampungan-perkampungan mereka. Nah, terjadilah satu kerajaan ya yang masih berbentuk kerajaan yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Nah, di sini waktu sudah bersatu, Ternate ini dipimpin oleh Momole Chiko. Setelah Islam masuk, nah di sini ada beberapa yang berubah gitu. Nah, Sultan pertama yang dimiliki kerajaan Ternate ini adalah Sultan Zainal Abidin. Nah, Sultan Zainal Abidin ini merombak beberapa peraturan yang asalnya memegang teguh adat istiadat asli gitu menjadi ke Islam-Islaman seperti itu. Nah, ada beberapa yang dirombak struktur pemerintahannya oleh Sultan Zainal Abidin ini, seperti yang pertama, raja tidak lagi bergelar Kolano ya, atau tadi disebut dengan Momole, tapi sekarang disebutnya adalah Sultan. Lalu ada jabatan, yaitu Perdana Menteri dan Penasehat Raja. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai negara kerajaan. Yang keempat, membentuk lembaga yang bernafaskan Islam dan sesuai dengan hukum Islam. Yang kelima, menjadikan golongan ulama itu menjadi sebuah golongan yang sangat penting posisinya di dalam pemerintahan Ternate ini. Nah, Sultan yang membawa Ternate ke puncak kejayaannya itu adalah Sultan Bahabula. Nah, Sultan Bahabula ini bisa memperluas wilayah kekuasaan Ternate itu sampai ke Sulawesi, Bima, dan juga Mindanao di Filipina. Dan untuk menjaga kestabilan perdagangannya, ini Sultan Bahabula juga membuat sebuah persekutuan dengan kerajaan-kerajaan kecil di daerah sekitar Ternate dan membentuk yang namanya Uli Lima. Jadi Uli Lima ini disebut artinya gitu ya. Artinya adalah persekutuan 5 saudara, yaitu yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, terus Ambon, dan Ternate gitu, dan Ternate sebagai pemimpinnya. Nah, seperti yang sudah sering kalian dengar mungkin ya, jadi pada saat kerajaan Ternate ini tidak dapat dilepaskan dari cerita atau sejarah tentang datangnya bangsa Barat ke ke Nusantara gitu. Karena kita tahu bahwa Kepulauan Maluku adalah salah satu pulau yang penghasil rempah-rempahnya terbaik di dunia gitu, sampai akhirnya waktu itu
bangsa Portugis dan Spanyol itu akhirnya datang ke Kepulauan Maluku, dan salah satunya yaitu Portugis. Dia sampai bisa diterima dengan baik oleh Sultan, yaitu waktu itu Sultan Bayanullah. Ya, Sultan Bayanullah ini menerima Portugis dengan baik, bahkan menjadikan Portugis pada saat itu yang dipimpin oleh Francisco Serau. Nah, dia mengangkat Serau ini sebagai penasehat raja. Tapi lama-kelamaan Serau ini justru ingin menguasai Ternate gitu. Semakin hari Portugis ini justru terus-menerus ingin menguasai Ternate, sehingga akhirnya Ternate melakukan perlawanan gitu. Nah, terus kemudian setelah Sultan Bayanullah ada juga Sultan Hairon ya. Sultan Hairon juga melakukan perlawanan tetapi gagal, dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Baabullah, yaitu anaknya gitu. Dan pada saat Sultan Baabullah inilah Ternate bisa mengusir Portugis dari tanah Ternate. Tapi ternyata Portugis dan Spanyol ini tidak kapok gitu ya, sehingga akhirnya tahun 1603 di sini, waktu itu kan tahun 1512 ya, mereka datang terus kemudian mendapatkan perlawanan dan akhirnya mereka bisa diusir pergi. Terus kemudian sekarang di tahun 1603 mereka berusaha untuk masuk lagi ke Ternate. Nah, di sini di Ternate pada saat itu masih dipimpin oleh Sultan Baabullah. Nah, di sini Sultan Baabullah justru meminta tolong kepada VOC gitu. Jadi pada saat itu VOC sudah datang ya, yaitu Belanda gitu ya, kongsi dagangnya Belanda itu sudah masuk juga ke Nusantara, yaitu pertamanya mereka mendarat di Banten. Nah, di sini Sultan Baabullah justru meminta tolong kepada VOC, dan kemudian akhirnya bisa VOC ini Ternate dibantu dengan VOC itu bisa mengusir Portugis dan Spanyol. Tetapi imbalannya justru VOC di sini bisa menancapkan pengaruhnya di Ternate, bahkan VOC bisa membentuk atau membangun benteng pertahanan pertamanya di Nusantara, yaitu di Ternate ini gitu. Jadi pada akhirnya Ternate ini akhirnya bisa dikuasai oleh penjajah gitu ya. Nah, terus kita masuk ke Kerajaan Tidore. Ini adalah salah satu kerajaan yang berada di wilayah Maluku bagian utara. Daerah Kerajaan Tidore ini disebut dengan Gamtina. Jadi antara Kerajaan Ternate dan Tidore itu ada hubungan yang tidak baik gitu, sehingga nanti pun menjadi satu satu alasan gitu ya, satu keadaan yang dimanfaatkan oleh penjajah, yaitu Portugis dan Spanyol gitu ya. Jadi mereka melakukan adu domba gitu. Pada saat itu Portugis itu memperkuat Ternate dan Tidore diperkuat oleh Spanyol gitu. Nah, tapi untuk ini ibu nggak akan terlalu banyak jelaskan ya. Nanti kalian akan menjelaskan tentang bagaimana sepak terjangnya Portugis dan Spanyol itu di kelas 11 gitu. Jadi kita di sini lebih fokus kepada kerajaannya. Oke. Nah, terus kemudian Kerajaan Tidore ini adalah kerajaan yang sebenarnya sudah berdiri dari 1322 gitu, 1322. Nah, tapi pengaruh Islamnya baru muncul itu sejak pemerintahan Sultan Jamaluddin. Setelah Sultan Jamaluddin ada juga Sultan Mansur yang bersekutu dengan bangsa Spanyol ya, yang tadi sudah ibu jelaskan sedikit. Nah, dalam rangka mengimbangi kekuatan kerajaan tetangganya yaitu Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Ingat ya tadi pada saat Sultan Bayanullah itu kan Portugis bekerja sama dengan Ternate. Nah, di sini ibu sedikit
menjelaskan. Jadi selain Ternate dan Tidore-nya yang tidak akur, di sini juga Portugis dan Spanyolnya juga tidak akur. Kalau tadi Ternate itu punya persekutuan yang disebut dengan Uli 5. Kalau Tidore mereka juga punya persekutuan yang disebut dengan Uli Siwa. Nah, Uli Siwa ini terdiri atas Makian, Jailolo, Halmahera, terus Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Juga Tidore. Nah, Tidore ini dianggap sebagai ketuanya. Nah, kemudian Tidore itu mencapai puncak kejayaannya itu pada saat dipimpin oleh Sultan Nuku namanya. Nah, Sultan Nuku ini dia berjasa sangat besar karena pada saat itu kan pada akhirnya kan Spanyol pergi dari Maluku dan kembali ke Filipina karena Filipina menjadi tempat pertama Spanyol sampai di wilayah Asia Tenggara gitu. Nah, sedangkan yang akhirnya berkuasa itu adalah Portugis gitu. Nah, terus kemudian di sini Portugis juga pada akhirnya bisa masuk gitu ya, bisa masuk ke daerahnya Tidore gitu. Nah, oleh Sultan Nuku di sini, Sultan Nuku ini yang sangat anti imperialis gitu. Beliau ini mencoba untuk mengusir Portugis dan juga Belanda gitu. Kalau tadi kan Ternate, akhirnya Belanda itu bisa berkuasa di Ternate. Nah, kalau di Tidore di sini justru kedua bangsa barat ini diperangi gitu, dilawan oleh masyarakat Malukunya. Dan akhirnya Belanda ataupun Portugis itu bisa pergi ke keluar dari Pulau Maluku ya, atau khususnya di Maluku Utara mereka sudah tidak bisa mendapatkan tempat lagi di sini. Ini adalah buah dari perjuangan rakyat Maluku yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Nuku. Berbicara tentang sistem pemerintahannya, seperti yang kita tahu kalau misalnya kerajaan, kesultanan gitu, itu kan si pemerintahannya itu tahtanya itu gitu ya, itu diturunkan kepada keturunannya gitu. Jadi seorang raja punya anak, nah anaknya ini kelak akan menjadi penerus. Nah, kalau di Tidore tidak gitu. Nah, Tidore ini tidak mengenal sistem dinasti seperti itu. Jadi di sini justru dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan rakyat yang disebut perwakilan 4 marga besar atau Fola Raha. Nah, jadi seperti itu, unik ya. Sama seperti Ternate, Tidore juga menjadi sebuah wilayah yang sangat kaya akan rempah-rempah gitu, seperti cengkih, lada, pala gitu, yang pada saat itu harganya sangat-sangat mahal dan begitu banyak dicari oleh bangsa barat gitu. Nah, makanya kenapa tadi orang Portugis, orang Spanyol gitu ya, Belanda itu bisa sampai masuk ke Maluku, itu karena memang Maluku itu adalah surganya gitu ya, untuk atau sumbernya di mana cengkih, pala, lada yang begitu banyak dicari oleh para bangsa barat itu ada gitu semuanya di Maluku ini gitu. Nah, itu tadi yang di Pulau Maluku ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerajaan Gua Talo. Ini adalah kerajaan terakhir yang akan kita bahas, kerajaan Islam terakhir yang akan kita bahas di semester ini. Nah, jadi sesudah ini sudah tidak ada lagi kerajaan Islam yang akan kita bahas. Jadi ini adalah akhir dari pembelajaran kita, dan minggu depan ada satu materi lagi tentang pengaruh, dan setelah itu selesai materi kita ya. Nah, oke, kita akan masuk ke Gua Talo. Nah, jadi Gua Talo ini adalah satu kerajaan sebenarnya yang terpisah pada awalnya. Ada kerajaan Goa dan ada kerajaan Talo. Nah, di sini kerajaan ini pada
1528 itu kedua kerajaan bersekutu gitu ya, bersekutu dan membentuk kerajaan Goa Talo. Nah, pusat kerajaannya itu di Makassar. Makanya Goa Talo ini juga suka disebut dengan Kerajaan Makassar. Raja pertama dari Goa Talo ini bernama Tumapa Risi Kalona. Nah, jadi Raja Tumapa Risi Kalona ini adalah raja pertama yang pada saat itu juga belum menganut Islam. Untuk sultan pertama atau raja pertama Goa Talo yang beragama Islam itu adalah Sultan Abdullah Awal al-Islam. Sultan Abdullah Awal al-Islam ini dia melakukan hubungan politik dengan berbagai kerajaan Islam yang sudah berdiri pada saat itu di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten ya, dan Kerajaan Banten dan Makassar ini terjalin sangat baik gitu. Lalu Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar ini mampu mencapai puncak kejayaannya itu pada saat dikuasai oleh Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di daerah Makassar gitu, berhasil dikuasai, dan dia juga berhasil menentang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Pada saat itu VOC punya satu taktik yang jitu gitu ya, yang bisa dikatakan bagaimana penjajah ini bisa mengambil akhirnya bisa menguasai kerajaan-kerajaan, menumbangkan satu persatu kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Taktik tersebut adalah taktik adu domba atau politik adu domba. Jadi VOC biasanya dia masuk gitu ya, masuk ke pemerintahan, terus kemudian mereka mencari satu celah gitu. Mereka mencari ada permasalahan apa nih gitu di antara para orang-orang yang memiliki kekuatan di pemerintahan tersebut, dan kemudian akhirnya nanti mereka melancarkan politik adu domba ini gitu. Jadi saling dihasut sehingga orang-orang yang sudah memiliki masalah ini mereka akan terus saling melawan, sehingga akhirnya kerajaan pun menjadi tidak kuat lagi gitu. Sehingga akhirnya di kondisi yang seperti itulah VOC bisa masuk mengambil alih kerajaan yang sedang berdiri. Nah, salah satu yang menjadi korban gitu ya politik adu domba VOC ini adalah Kerajaan Makassar ini. Jadi Sultan Hasanuddin walaupun pada saat itu dia bisa begitu kuat gitu ya, begitu kuat dalam melawan VOC, tapi tetap akhirnya Sultan Hasanuddin harus rela melepaskan kerajaan Makassar ini, karena pada saat itu kerajaan seperti Kerajaan Buton dan Kerajaan Bone ini akhirnya yang berhasil mengalahkan kerajaan Makassar, dan ini adalah buah dari politik adu domba yang dilakukan VOC ini gitu, sehingga akhirnya Sultan Hasanuddin harus rela berkorban gitu ya, harus rela kalau si kerajaannya ini diambil alih oleh VOC gitu ya, melalui perjanjian yang disebut dengan perjanjian Bongaya gitu. Nah, perjanjian Bongaya ini berisi pertama wilayah kerajaan Bone yang pada saat itu sempat dikuasai oleh Goa Talo itu dikembalikan kepada Arum Palaka. Nah, jadi Arum Palaka ini adalah rivalnya gitu ya, rivalnya dari Sultan Hasanuddin gitu. Terus kemudian kapal Makassar itu dilarang berlayar tanpa izin VOC. Terus yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC. Lalu yang keempat, VOC diperbolehkan mendirikan benteng di Makassar.
Dan kemudian nanti berdirilah benteng Rotterdam. Lalu yang terakhir, Makassar mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Nah, di sini Sultan Hasanuddin ini mau nggak mau gitu ya, mau tidak mau dia harus bisa menerima gitu ya isi perjanjian ini karena dia sudah kalah. Nah, sebenarnya setelah Sultan Hasanuddin ini perjuangan diteruskan oleh anaknya yaitu Mapa Somba. Nah, Mapa Somba sempat melakukan serangan besar-besaran kepada VOC gitu ya, tetapi ternyata kekuatan VOC jauh lebih kuat sehingga akhirnya Mapa Somba kalah dan akhirnya kerajaan Makassar atau Goa Talo ini bisa dikuasai sepenuhnya oleh VOC gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ya, kerajaan Goa Talo ini adalah satu kerajaan yang sangat besar gitu di Sulawesi. Namanya juga sudah sangat besar, terkenal ke berbagai daerah di Nusantara ataupun di luar Nusantara gitu. Nah, sampai masyarakat Goa Talo juga mereka terkenal dengan keramahannya gitu. Jadi banyak sekali bangsa yang datang gitu ya, bangsa asing yang datang ke Goa Talo itu untuk berdagang dan sangat diterima gitu oleh masyarakat ataupun pemerintahnya. Bahkan orang-orang asing ini bisa membentuk pemukiman-pemukiman di Goa Talo ini. Terus kemudian orang Portugis juga diizinkan mendirikan gereja. Terus bangsa Inggris bisa mendirikan gudang gitu. Terus ada juga bangsa Denmark, Spanyol, Tiongkok, dan kerajaan Goa itu menjamin keamanan dari bangsa-bangsa tersebut yang melakukan aktivitasnya gitu ya, aktivitas ekonominya di kerajaan Goa gitu ya. Begitu saking gitu ya, saking terbukanya, saking saking ramahnya gitu ya orang-orang Goa Talo itu sampai seperti itu. Tapi sayangnya gitu ya, dengan keramahannya itu pada akhirnya orang-orang Goa Talo itu harus menelan pil pahit gitu ya, karena mereka dikhianati oleh bangsa-bangsa yang pada akhirnya ingin menguasai Goa Talo ini secara penuh gitu ya. Salah satunya tadi Belanda gitu yang akhirnya bisa menguasai kerajaan Makassar dan harus menutup gitu pintu perdagangan selain untuk VOC aja gitu, sedangkan untuk bangsa lain nggak boleh. Kalau dilihat dari segi maritimnya, Goa Talo di sini sudah jauh lebih hebat gitu ya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, atau bahkan bisa mengimbangi maritim dari bangsa-bangsa asing gitu. Nah, bangsa Makassar ini punya peninggalan ya pada saat itu, yaitu perahu pinisi ya, perahu pinisi yang begitu jadi kebanggaan orang Makassar gitu ya, yang katanya pinisi ini bahkan sampai bisa berlayar itu sampai ke Madagaskar, yaitu di Afrika bagian timur. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa maritim kita pun sangat kuat gitu. Tapi mungkin di sini kita masih harus banyak belajar, karena kenapa kerajaan-kerajaan yang begitu besar yang pernah ada di Nusantara pada akhirnya bisa gitu ya, bisa dikuasai oleh bangsa barat. Nah, nah itu akan menjadi satu tugas ya untuk kalian. Ibu di sini pengen kalian membuat sebuah pendapat gitulah, pendapat atau analisis gitu. Kenapa sih pada akhirnya pada saat kerajaan-kerajaan Islam kita yang begitu berdiri dan bahkan sampai bisa menguasai selat-selat terpenting gitu ya di yang menjadi pusat-pusat perdagangan internasional pada saat itu, kenapa bisa sampai kalah sih gitu ya, sampai kalah bisa dikuasai oleh penjajah-penjajah yang datang gitu, seperti Portugis, Spanyol, dan terlebih lagi Belanda gitu.
Oke, jadi sekian aja untuk video ibu ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan ibu tunggu analisis kalian. Ibu pengen kalian analisis sebaik-baiknya. Analisisnya harus mencerminkan kalau kalian ini udah anak SMA. Oke. Nah, sampai ketemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.